Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Ketakutan selanjutnya adalah takut akan terjadinya perceraian. Siapa sih yang tidak takut akan perceraian? Semua orang yang menikah takut akan berpisah. Mereka yang sudah saling mencintai ingin selalu bersama. Bagaimana Qais dan Laila hanya melihat pintu saja sudah merasakan getaran-getaran dalam hatinya. Maka subhanallah, tidak ada orang yang tidak takut untuk bercerai. Tidak ada orang yang tidak takut akan berpisah. Tapi setiap jumpa pasti akan pisah. Setiap terbit pasti akan terbenam. Setiap hidup pasti akan mati. Maka subhanallah, jangan ditakuti sesuatu yang belum terjadi. Justru karena takut, karena khawatir, berusaha untuk menjaganya. Apa yang menyebabkan perceraian, perpisahan? Satu, yang disebutkan dalam Al-Quran, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Syaitan itu prestasi tertingginya adalah memisahkan antara suami dan istri. Jadi memang setan bertujuan untuk melakukan hal tersebut. Maka yang pertama, kita harus tahu bahwa setan akan selalu menggoda dengan hal perpisahan ini. Tapi karena kita udah tahu siapa yang nyerang kita tahu musuhnya, kita kenal musuhnya, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua adalah jikalau dikatakan mengenal terlebih dahulu, atau ada orang yang pacaran, atau istilahnya mengenal terlebih dahulu tadi, maka bolehkah demikian? Maka silahkan mengenal terlebih dahulu dengan cara ta'aruf. Dan jangan membatasi waktu ta'aruf. Ada orang yang membatasi waktu ta'aruf. Oh, tidak boleh lebih dari 3 hari. Gimana orang bisa kenal dengan 3 hari saja? Jangan, tidak boleh lebih daripada seminggu. Bagaimana orang bisa kenal dengan seminggu saja? Ada mungkin orang yang cepat bisa mengenali orang. Hanya waktu 1 minggu dia bisa kenal dengan orang. Tapi ada orang yang butuh mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Maka jangan dibatasi selama ada yang ini menjaganya, mengawasinya. Dan yang terlebih lagi dia sadar bahwasanya Allah yang senantiasa mengawasinya. Maka subhanallah. Yang ketiga adalah ada orang-orang yang sekarang ini lagi viral ya, nikah muda ya Ustaz. Nikah muda. Wah, ya daripada anak-anak berzina, kasih kawin lah. Daripada anak-anak berzina, kasih kawin lah. Tidak semua ulama setuju dengan hal tersebut. Kenapa para ulama cepat menikahkan anaknya? Karena sudah dididik dari kecil. Ada orang baru hijrah 2 hari kasih nikah muda anaknya. Anaknya belum tahu apa-apa. Maka ajarkan dulu, subhanallah. Jangan hanya kursus 5 menit lalu menikah. Memang menikah muda. Tapi ulama-ulama kita memang didik anaknya itu dari SD. Dididik menjadi seorang istri yang salehah. Dia akan menjadi seorang istri bagi suaminya. Maka dididik. Maka waktu masih baru usia balik udah dinikahkan. Kenapa? Karena memang didikannya dari kecil. Ada orang baru hijrah, baru bertaubat. Dia bilang, saya takut sekali anak saya berzina. Ya, nikahkan. Padahal belum diajarin apa-apa anaknya. Padahal dia akan menjadi imam yang bertanggung jawab. Diajarkan menjadi seorang yang sosok dewasa. Subhanallah. Nabi tidak diangkat di usia 15 tahun menjadi rasul. Diangkatnya di usia 40. Maka timing itu juga penting. Namun ternyata ketika kita mendekati zina, tetap menjadi dosa besar yang dilarang oleh agama kita. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ketika teman-teman sudah memilih jalan yang salah, maka akan sampai ke tempat yang salah. Tapi ketika kita memilih jalan yang benar, jalur yang benar, insya Allah akan mencapai tujuan yang benar. Kita nggak boleh ngejudge bahwasanya orang yang dahulu berzina lalu menikah akan berpisah, tidak boleh. Karena ada juga yang dari mereka dulu pacaran tapi insya Allah awet-awet saja, mungkin karena bertaubat. Betul. Tapi kita juga nggak boleh mengatakan, oh dia ta'aruf terus berpisah, berarti ta'aruf itu jelek. Oh tidak juga, karena itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana ikhtiar manusia untuk senantiasa menjaga daripada perpisahan tadi. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi sebenarnya intinya adalah belajar agama ilmu ya, untuk menikah seperti apa. Pada saat pernikahan